Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Nur Ilmi Salam. Saya berasal dari kelas 1C Informatika dengan NPM 2311631170069. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya pelajari di mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Bambang Suteja SH MSI. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai kewarganegaraan dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan negara. Pengertian kewarganegaraan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Dalam arti yuridis ditandai dengan ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Kemudian sosiologis yaitu ditandai dengan ikatan emosional. Kemudian ada juga pengertian kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Dalam arti formil yaitu tempat kewarganegaraan, dalam arti material yaitu akibat hukum dari status kewarganegaraan seperti hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan yaitu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada pembukaan alinea kedua dan keempat mengenai cita-cita dan tujuan negara, kemudian pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 31 ayat 1, pasal 30 ayat 1. Kemudian juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ditegaskan juga dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan di perguruan tinggi. Materi yang kedua yaitu mengenai falsafah Pancasila. Ada beberapa landasan mengenai Pancasila yang diantaranya yaitu landasan historis Pancasila, di mana ini dilihat dari sejarah terbentuknya Pancasila. Kemudian ada landasan kultural Pancasila, yaitu Pancasila merupakan suatu bentuk kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian ada landasan yuridis, yaitu dasar hukum dan landasan hukum Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar Republik Indonesia. Pengertian filsafat ada dua, yaitu sebagai disiplin ilmu dan filsafat sebagai cara hidup atau pandangan hidup. Pancasila merupakan salah satu bentuk filsafat sebagai pandangan hidup. Ciri dari sistem filsafat Pancasila yaitu sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh, seperti sila 1 yang meliputi, mendasari, dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima dalam Pancasila. Inti sila-sila Pancasila meliputi Tuhan sebagai klausa prima, kemudian manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, satu yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri, rakyat yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong, adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi berasal dari dua kata yaitu ide yaitu berarti gagasan, konsep, pengertian dasar dan cita-cita, dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara harfiah ideologi adalah ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Ideologi ada dua yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Pancasila merupakan salah satu contoh dari ideologi terbuka. Namun ideologi Pancasila memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan Komunisme, mencegah berkembangnya paham liberalisme, mencegah pandangan ekstrim, dan penciptaan norma-norma baru melalui konsekuensi. Sifat-sifat dari ideologi yaitu ada dimensi realitas di mana nilai yang terkandung bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kemudian dimensi idealisme yaitu mengandung cita-cita yang ingin dicapai. Kemudian dimensi fleksibilitas yaitu ideologi ini bersifat dinamis dan demokratis. Pancasila sebagai ideologi negara ini mengandung arti bahwa Pancasila menjadi nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara.
Materi yang ketiga yaitu mengenai identitas nasional. Identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri khas dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi atribut nasional. Identitas nasional Indonesia berasal dari berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, kerakyatan, dan berkeadilan. Bangsa terbagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian secara sosiologis antropologis, yaitu di mana bangsa merupakan persekutuan hidup masyarakat, kemudian secara politis, yaitu masyarakat tunduk pada kedaulatan negara. Bangsa terbagi menjadi dua, yaitu bangsa alami dan bangsa buatan. Bangsa alami yaitu orang-orang yang bersatu atas dasar keturunan yang sama, bahasa, kesatuan, atas persamaan daerah dan wilayah tertentu bumi. Kemudian bangsa buatan terbentuk karena rasa kesatuan atas dasar cita-cita yang sama. Unsur-unsur faktor pembentuk bangsa Indonesia yaitu persamaan asal keturunan, persamaan pola kebudayaan, persamaan tempat tinggal, persamaan nasib sejarah. Unsur-unsur identitas nasional yaitu ada 3, yaitu suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional ini bersifat buatan, sekunder, etis, dan nasional. Integritas nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. Kemudian ada materi mengenai demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti people dan kratos berarti rule. Secara harfiah, demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi terbagi dua menjadi demokrasi langsung dan ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu di mana rakyat secara langsung menggunakan haknya dalam menetapkan kebijakan publik. Sementara demokrasi tidak langsung yaitu rakyat memberikan haknya dalam menetapkan kebijakan publik tetapi melalui orang-orang yang dipercaya. Mengapa Indonesia menganut paham demokrasi? Karena paham demokrasi ini membuka kesempatan partisipasi publik secara luas untuk menentukan tujuan, memilih pemimpin, mengawasi pemerintahan, dan meminta pertanggungjawaban. Jadi, secara tidak langsung, masyarakat ikut serta di dalam proses pemerintahan melalui serangkaian kegiatan. Terakhir yaitu mengenai materi HAM dan Rule of Law. HAM memiliki artian yaitu hak yang melekat pada setiap manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersama dengan kelahirannya. Hak tersebut tidak dapat diganggu oleh siapapun. Jenis-jenis HAM yaitu hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi peradilan, hak asasi ekonomi, dan hak asasi sosial budaya. Peraturan mengenai HAM yaitu pembukaan alinea ke-1 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 bab 10A pasal 28A sampai 28J, kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di Indonesia sendiri terdapat lembaga HAM sebagai wujud untuk pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Rule of Law. Pengertian menurut Friedman secara formal yaitu kekuasaan umum yang terorganisasi. Secara hakiki yaitu menekankan pada penegakannya. 3 unsur Rule of Law yaitu pertama supremasi hukum, kedua kedudukan sama di mata hukum, ketiga konstitusi berdasarkan hak-hak dasar atau terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang seperti surat keputusan pengadilan. Ciri utama Rule of Law yaitu lahir dari kandungan-kandungan negara konstitusional, kemudian muncul doktrin egalitarian, kemudian menjadi doktrin dan semangat dan idealisme yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan semua orang di hadapan hukum. Fungsi dari Rule of Law ini yaitu menjadi keadilan sosial bagi seluruh bangsa. Nah, selanjutnya saya akan mewawancarai beberapa pihak terkait nilai-nilai kewarganegaraan.
sedang bersama salah satu narasumber saya, yaitu Bapak Umar. Di sini saya akan mewawancarai beliau terkait aktualisasi nilai-nilai kewarganegaraan dari sudut pandang kepala keluarga. Sebelumnya saya minta izin dulu kepada Bapak untuk mewawancarai. Langsung saja ya Pak ke pertanyaan yang pertama. Apakah ada kebijakan atau aturan khusus yang Bapak terapkan dalam melindungi hak asasi di keluarga Bapak sendiri? Itu udah pasti, ya. Karena di situ ada bahasa melindungi hak sebagai warga negara. Nah, saya punya anak, saya harus melindungi apapun konsekuensinya. Tetapi di sini kita bukan mencari pembenaran. Nah, kita tidak bisa karena anak kita mungkin salah di luar, terus kita mungkin dia harus dibenarkan, nggak boleh. Kita ikut aturan yang ada. Kalau memang salah ya kita cari solusi, gitu loh. Tapi bukan kita mencari pembenaran untuk memenangkan anak kita bahwa dia itu benar, nggak boleh. Kita sebatas untuk melindungi sebagai keluarga. Tapi kita juga harus melihat konteksnya bagaimana itu anak. Kalau dia salah ya, kita bilang dia salah. Gitu. Sehingga anak itu bisa menghargai kepada juga orang lain. Itu tidak semerta-merta dia harus begini, harus begitu, nggak boleh, itu nggak boleh. Itu kalau prinsip saya untuk saya melindungi keluarga. Itu deh. Jadi maksud Bapak melindungi tetapi bukan dalam artian membenarkan. Bukan. Itu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Apakah dari Bapak sendiri pernah mengalami pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau pelanggaran hak asasi manusia itu konteksnya itu seperti apa dulu? Ya, karena kita manusia tidak luput dari kehilapan. Ada kata atau ucapan itu melanggar, ya melanggar. Tetapi apakah melanggar itu bisa juga dijadikan suatu pidana, delik aduan? Itu loh. Ya kita bercanda dengan teman kan, kita maki begini kan belum tentu itu dijadikan sebagai pidana. Karena kita udah berteman, udah menganggap itu udah biasa. Itu. Jadi harus dilihat juga itu. Jangan sampai kita, kecuali kita dengan orang lain, nah itu udah salah. Nanti kita udah melanggar karena di situ ada undang-undangnya semua. Kan undang-undang ini dibuatkan untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Itu nih. Pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Menurut Bapak, apakah pembelajaran kewarganegaraan ini bermanfaat gak sih buat para mahasiswa dan apa alasannya? Kalau itu bukan kepada mahasiswa aja, tetapi semua. Kenapa itu untuk mahasiswa? Nah, tinggal mahasiswa itu melihat, gitu loh. Nah, ini permasalahannya ini permasalahan global ataukah permasalahan sifatnya cuma internal? Jadi kita harus lihat perbedaannya, mana permasalahan global dan mana permasalahan dalam internal mahasiswa atau mahasiswa sendiri di kampus. Gitu. Jadi permasalahan itu kalau memang itu permasalahan dengan mahasiswa, kan di sana kan punya pimpinan, punya ini, punya itu, ya silahkan didiskusikan, mencari win-win solution. Karena ini sifatnya kepada mahasiswa, bukan global. Gitu loh. Baik, mungkin segitu saja ya Kak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf juga. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia. Saat ini saya sedang bersama Kak Juliana, salah satu narasumber saya yang merupakan mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Informatika, dan angkatan tahun 2002. Salam Kak. Sebelumnya saya izin dulu ya Kak untuk mewawancari Kakak mengenai kewarganegaraan. Boleh. Langsung saja ya Kak ya. Silakan. Ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana Kakak mengartikan kewarganegaraan dan seberapa penting sih pendidikan kewarganegaraan menurut Kakak?
Oke, pertama arti dari kewarganegaraan. Kewarganegaraan yang sebenarnya sudah jelas ya. Di situ kan kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan sendiri itu cangkupannya tuh cukup luas, seperti macam-macam lah, mulai dari etika, norma, berperilaku ataupun sikap kita sebagai warga negara yang baik itu masuk ke dalam. Nah, sedangkan yang tadi itu penting nggak sih pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting, sebab tanpa pendidikan kewarganegaraan suatu warga atau suatu orang itu dapat buta atau mereka tidak tahu apa-apa tentang gimana sih silsilah negara ini atau gimana sih etika yang ada yang diterapkan di negara ini. Maka dari itu pendidikan kewarganegaraan sangat penting, bahkan dari saat kita SD saja sudah ada kan pendidikan kewarganegaraan, sebab negara ingin setiap warganya itu memiliki jiwa sosialisasi atau jiwa Pancasila yang tinggi seperti yang ada di negara kita. Mungkin gitu. Jadi menurut kakak kewarganegaraan ini artinya luas ya? Ya, Bisa dari sikap gitu. Dan menurut kakak penting juga pendidikan ini karena sebagai warga negara yang baik kita harus mengetahui apa itu kewarganegaraan. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua ya kak. boleh. Bagaimana kakak menanggapi isu-isu mengenai adanya pelanggaran HAM saat ini? Isu-isu banyak banget isu-isu yang beredaran kan saat ini tentang pelanggaran HAM, hak asasi manusia, seperti salah satunya pembulian atau pemerkosaan, itu termasuk dalam isu-isu pelanggaran HAM. Nah, bagaimana sih cara kita menanggapi isu-isu tersebut? Kita harus bisa memfilternya dengan baik. Apakah itu isu benar atau isu bohongan? Atau apakah isu itu yang maksudnya yang sangat berdampak ataupun yang hanya rekayasa, sama aja benar atau bohongan sih. Nah, kita menyikapinya tuh dengan cara mungkin tidak mengikuti jejaknya atau mengikuti langkah yang sama. Terus kita dapat lebih lagi mempelajari apa itu HAM dan lebih lagi memberikan kayak menghormati sesama kita, menghormati sesama manusia, sehingga HAM itu dapat berjalan ataupun berlaku dalam kehidupan kita. Baik, jadi cara kakak menanggapi isu pertama menfilter ya, Iya. itu kemudian menjaga diri kita sendiri. Baik, lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya kak. Apa saja nih bentuk gerakan mahasiswa yang dapat dilakukan dalam melindungi hak asasi manusia? Kayak gerakan melindungi HAM ya seperti yang tadi udah dibilang kan. Nah, itu sih yang mungkin lebih diperdalami lagi sama gerakan melindungi HAM itu. Ya, balik lagi kita harus speak up ketika melihat suatu pelanggaran HAM depan kita harus speak up ke orang yang orang atau satgas yang lebih berwenang di dalamnya. Mungkin segitu. Baik, makasih ya kak atas sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Delia Nuril Salam sedang bersama salah satu narasumber saya. Boleh perkenalkan dirinya? Halo, nama saya Pujianti. Saya guru dari SDN Wadah 1. Di sini saya akan mewawancari Bu Pudi mengenai aktualisasi nilai-nilai kewarganegaraan. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu. Boleh. Sebagai pengajar sendiri nih, Ibu pastinya sudah tidak asing lagi dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, dalam pendidikan kewarganegaraan ini kan ada hak asasi manusia ya. Iya. Menurut Ibu sendiri, apa saja sih hak asasi manusia yang sudah Ibu dapatkan dari lingkungan pekerjaan Ibu? Ya, saya jawab ya. Yang saya rasakan khususnya di sekolah saya, di tempat saya bekerja, dalam pekerjaan tidak ada perbedaan antara guru honorer dan guru PNS. Selanjutnya itu dari segi intensif yang diberikan tepat waktu.
Selanjutnya sarana dan prasarana lanjut ya. Dan selanjutnya dari segi sarana dan prasarana yang memadai gitu. Jadi tidak adanya kesenjangan antara Iya, tidak ada. sesama guru. Tidak ada, semuanya sama. Pemberian hak insentif. Intensifnya sama. Cuman ada perbedaan dari nominal ya pasti karena kan honorer. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, adakah pengaruh yang Ibu rasakan nih dari pemberian pendidikan kewarganegaraan terhadap sikap dan kepribadian murid? Ya tentunya pasti ada ya. Dari pemberian kewarganegaraan itu terhadap sikap dan kepribadian siswanya. Gitu. Lanjut aja ke pertanyaan kedua. Ya. Adakah tantangan yang Ibu rasakan dalam menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan seperti contohnya dari nilai Pancasila atau mungkin undang-undang dalam kegiatan sehari-hari? Tantangan yang saya rasakan nih, khususnya saya yang mengajar di kelas bawah itu pasti ada anak tuh berbeda karakternya ya. Pastinya butuh proses untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila terhadap anak. Ada juga dengan adanya P5 itu proyek profil pelajar Pancasila. Nah, di situ kan terkandung dimensi-dimensi ada 6. Pokoknya nilai-nilai Pancasila ya tentunya. Itu jadi dapat memudahkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Jadi untuk penerapan ini sudah didukung sekali ya dengan kurikulum yang diterapkan. Itu P5 juga kan programnya dari pemerintahnya, kurikulum merdeka. Mungkin itu pertanyaan terakhir sudah semua terjawab ya Bu. Iya. Terima kasih atas waktunya. Mohon Sama-sama. maaf mengganggu